What are you doing? Where did you even find that? The last one of the year, we have one in January, February, now March, a little bit bigger, a little bit brighter, because it's a little bit closer to the Earth. Hey, hey. So if you have a chance, check it out. David Blanchett and Chloe. That's sour. Lose, itu anak-anak siapa? Lucu-lucu loh, ngegemesin. Tuh. Oh iya bener, lucu banget. Ini dari YouTube, Lose. Emang ya, anak-anak itu lucu sama gemesin. Bener. Tapi ada juga loh anak-anak yang nakal, yang ngejengkelin. Iya, kalau ketemu anak yang nakal sama jengkelin, rasanya emang kesel ya. Gemes sih, tapi gemesnya yang lain pengen nyubit. Waduh. Bener itu, iya sih. Iya, Lose pernah mikir nggak ya, kita kan sebagai anak-anak Allah ya, kita tadi kan kata Lose ada anak yang lucu, ada Iya. anak yang ngeselin ya. Nah kita tuh termasuk kategori anak seperti apa ya Lose ya? Apakah kita anak yang lucu, anak gemesin, atau jangan-jangan kita anak yang ngejengkelin lagi? Aduh. Aduh, malu ah jawabnya. Kayaknya sih kategori semuanya kali ya. Semuanya. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Aduh, iya Lose kayak di bacaan Alkitab kita minggu ini ya, yang di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Terus ada juga di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai yang ke-32. Nah, dari dua pasal itu ya Lose kita tuh bisa lihat paling enggak tuh ada 3 ayat tuh yang menceritakan tentang anak-anak gitu. Ada 3 jenis gitu anak-anak. ya? Nah, anak-anak yang pertama itu tuh anak yang usianya tuh belum dewasa. Nah, jadi itu tuh kita yang biasa suka sebut sebagai anak-anak kecil gitu, yang Iya, lucu-lucu, yang ngeselin gitu ya. Nah, terus kategori anak yang kedua itu anak yang udah dewasa umurnya, tapi tuh kurang ajar. Nah, dia tuh minta warisan waktu bapaknya tuh masih hidup, ya kan? Nah, kategori yang ketiga itu anak dewasa yang udah umurnya dewasa, tapi dia tuh suka nggak sadar sama berkat yang dia punya gitu, berkat yang dia nikmati, dan malah dibilang dia tuh suka sirik gitu sama si adiknya. Kira-kira yang mana ya yang jengkelin Tuhan? Kayaknya sih anak yang belum dewasa umurnya kali ya yang harus banyak sabar itu. Tapi kan anak kecil belum tahu aturan, Iya sih, kadang suka seenaknya, egois, sama mau menang sendiri kan. Belum lagi ada juga anak yang tantrum, yang tiba-tiba jerit-jerit sendiri, yang nangisnya aduh kenceng banget. Aduh, beneran saya nggak tahan ngelihatnya. Rasanya pengen, dicepret tuh pantatnya. Tapi nggak kebayang ya sama murid-muridnya Tuhan yang ngerasa ya anak-anak itu ngejengkelin. Ngerasa mereka ngeganggu Tuhan Yesus ya. Betul, Itu kan yang ada betul. di Markus 10 ayat 13 itu kan. Jadi bilang orang-orang dewasa tuh bawa anak-anak mereka gitu, bawa anak-anak kecil ke Tuhan Yesus. Malah dimarahin sama murid-muridnya gitu. Betul. Nah, mungkin sih awal selesai kalau kita pikir ya anak-anak kecil tuh ngeganggu gitu, pasti nggak bisa duduk serius kayak orang dewasa, bisa ngambek, banyak maunya dan lain-lain gitu. Nah, mungkin itu juga yang dipikir sama para murid kali ya saat itu. Bisa Kayak, jadi ya. Iya, kayak kok bisa Iya, sih iya. para murid para orang-orang gede ini tuh bawa si anak-anak kecil gitu menghadap guru mereka yang besar gitu kan, guru mereka yang melakukan mujizat yang luar biasa, kasih pengajaran yang dalam. Harusnya kan ini dikasih ke orang dewasa dong, bukan sama anak-anak, Iya. ya kan? Nah, tapi justru malah menariknya Yesus marahin murid-muridnya, malah bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku gitu, jangan halangin mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, jadi selesai dari responnya Tuhan Yesus itu ya, maka sebenarnya tuh terlihat banget gitu kalau Yesus tuh nerima anak-anak kecil. Yesus nggak cuma nolong dan juga melihat permohonan dari orang-orang dewasa gitu ya, tapi anak-anak pun Yesus terima itu. Nah, malah Yesus bilang orang-orang inilah yang mempunyai kerajaan Allah gitu ya, karena mereka dikatakan mereka menyambut kerajaan Allah.
Nah memang sih kalau kita mikir ya saat itu ya mereka datang dengan orang tuanya gitu kan, dibawa sama orang tuanya kayak anak-anak gitu ya, kita bawa anak-anak ke sekolah minggu. Tapi di sisi lain kita bisa lihat ya itu kan pasti anak-anaknya juga mau dong gitu. Kalau anak-anaknya nggak mau ya nggak mungkin mereka juga akan datang kepada Tuhan Yesus. Nah jadi ya luar biasa lah ya lase-lase Tuhan Yesus tuh ya, dia nggak nolak anak-anak seperti apa yang para murid lakukan gitu. Betul. Tapi justru ketika mereka datang, Yesus terima, Yesus mendekat, bahkan terakhir dikatakan Yesus tuh memberkati setiap mereka gitu. Mereka anak-anak yang usianya tuh masih belum dewasa gitu, yang masih kecil. Tapi, nah kalau anak yang dewasa, tapi yang kurang ajar yaitu minta warisan padahal bapaknya masih hidup. Nah itu gimana ya? Iya, bagusnya sih ya kayaknya si bapaknya putus hubungan Betul, aja sama harusnya mah anaknya. gitu. Makan hati kan? Langsung putus hubungan. Terus tingkahnya itu juga parah. Pesta-pesta, nggak jelas sama orang yang nggak kenal sama Tuhan. Iya, iya. Aduh. Terus pas udah kesusahan, baru tuh inget sama bapaknya. Enak betul dia ya. Emangnya kalau kita baca tuh yang si anak bungsu itu tuh egois pisan gitu ya. Iya. Maunya tuh seneng-seneng aja gitu. Dia nggak sayang sama papanya, nggak sayang, nggak perhatian, nggak ngertiin perasaan si bapaknya gitu. Apa yang dia lakuin tuh ya memang sebenarnya nggak diterima gitu ya secara etika gitu. Kurang ajar banget Nggak sopan gitu. ya. Langsung minta warisan gitu. Nah, dan juga kalau kita bayangin gitu ya sebagai orang tua harusnya tuh sakit hati ya. Iya. Karena kalau misalkan Pasti. anak kita yang ngelakuin kayak gitu kayak kenapa kok anak saya tuh begini banget Betul, gitu betul, kan. betul. Pasti tuh sedih banget gitu. Nah, tapi lucunya yang menariknya di dalam Lukas 15 ayat yang ke-23 justru ketika si anaknya kembali, bapaknya malah bilang, "Anakku telah mati, hidup kembali. Hilang, didapat kembali." Dan setelah itu dicatat tuh bahwa mereka semua tuh jadi bapaknya dan juga semua hambanya tuh bersuka cita. Nah jadi justru ketika si anak bungsu ini hilang, terus anak bungsu ini kembali gitu, dia udah kurang ajar sama papanya. Waktu dia balik justru papanya malah sambut lagi dengan sukacita gitu kan. Waktu ngelihat dia langsung lari lagi, langsung lari peluk si anaknya gitu. Ini aku tuh ngebayangin jadi kayak mungkin kayak kita yang punya anak-anak ngerantau gitu kali ya. Iya, Sas, iya. Kalau anak ngerantau jauh bertahun-tahun nggak pulang kan pasti kayak aduh rindu banget Ya, gitu ya. kangen Kalau lah kita ya. datang gitu pasti kan langsung dipeluk gitu ya, langsung didekep itu, dicium-cium kali ya. Iya, betul. Nah tapi kan bedanya ya kalau anak rantau kan mungkin ya dengan hubungan yang baik-baik, tapi ini justru dengan anak yang kurang ajar gitu, anak yang nggak sopan gitu. Ketika dia kembali malah ayahnya tuh tetap menerimanya dengan sukacita gitu, bahkan dikatakan diadakan pesta untuk kepulangan si anaknya ini. Nah memang secara akal dan secara hati manusia tuh nggak mungkin lah gitu ya. Betul. Bagaimana mungkin hati seorang ayah itu nggak tersinggung gitu kan. Nah tapi justru ini gambaran hati daripada Allah Bapa kita gitu ya, hati daripada Tuhan kita, kasih Allah kepada setiap kita gitu. Terus jangan-jangan kita juga pernah menjadi posisi di anak bungsu ini ya. Kita manusia berdosa gitu ya, kita juga tinggal di dunia yang penuh dosa, kita melakukan hal-hal yang mungkin melukai hati Allah kita ya kan, Ya hati juga Allah sih. Bapa kita kan. Tapi justru ketika kita kembali kepada Allah Bapa, ya Allah Bapa tuh seperti ayah dari anak bungsu itu ya, langsung menyambut gitu setiap kita dengan penuh sukacita. Nah sekarang ada satu jenis lagi, si anak sulung. Sebenarnya ya Lause, wajar sih sebenarnya si anak sulung itu kesel sama dedenya. Betul. Dedenya kan memang kurang ajar gitu ya. Ya pastilah gemes dedenya pulang malah dipestain. Iya, harusnya mah dedenya pulang teh dihukum dulu gitu ya. Ini malah dipestain ya. Rasanya saya nggak bisa ngerti betul loh perasaan anak sulung itu. Maksudnya langsung ngerti gitu ya. Ngerti Kak? lah ya, kebayang kan, kesel gitu ya. gitu ya. Iya benar-benar. Iya sih memang kecenderungan kita tuh pasti jengkel gitu ya kalau ada orang yang lebih buruk dari kita. Pas dia dapat yang sesuatu yang bagus, kita mikirnya kok gitu kan. Harusnya kan dia melakukan hal yang buruk ya dia dapat hukuman dong Ya. gitu. Nah kadang-kadangnya lose-lose tanpa kita sadari itu kita suka berpikir kayak gitu ya. Orang yang berdosa, orang yang lebih berdosa daripada kita, harusnya dia mendapatkan hukuman yang lebih besar gitu dari Tuhan gitu. Harusnya dia nggak terima banyak berkat dari Tuhan dong ya kan. Nah harusnya kadang kita pikir tuh harusnya tuh aku yang lebih rajin melayani, aku yang lebih rajin beribadah, aku yang lebih rajin setia mengikut Tuhan. Harusnya aku dong yang dapat berkat lebih gitu kan. Nah tapi
pada faktanya loh Tuhan tuh nggak seperti itu gitu. Nah ini kita harus hati-hati juga gitu ya, jangan sampai ternyata nih kita jadi anak sulung nih gitu ya. Jangan sampai ternyata selama ini mungkin kita nggak sadar gitu kan, kita nggak sadar kita sebenarnya tuh udah tinggal di rumah Bapa gitu, kita udah tinggal di dalam berkat yang udah Tuhan berikan kepada setiap kita gitu. Nah sampai kita tidak menyadari hal ini hingga akhirnya yang kita lakukan adalah kita suka menghakimi orang lain gitu. Kita suka melihat anak bungsu. Iya sih. Kita suka melihat anak bungsu tuh yang sesuai dengan standarnya kita gitu, bukan dengan standarnya Tuhan. Kita menilai mereka dengan cara pandangnya kita, bukan cara pandangnya Tuhan. Mungkin bagi kita dia orang yang sangat berdosa gitu, tapi mungkin bagi Tuhan beda gitu ya. Jadi ya Lose-Lose kayak di dalam cerita yang ayah tadi gitu ya, sama ini kan juga si ayahnya itu dia juga mengasihi si anak sulungnya gitu ya. Supaya dibilang apa yang anak sulungnya punya, apa yang si bapaknya punya ini ya menjadi miliknya dari si anak sulung itu juga gitu ya. Nah itu di dalam Lukas 15 ayat yang ke-31 itu tuh bapaknya tuh bilang kan, kamu selalu ada bersama dengan aku gitu, dan semua yang kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu gitu. Nah jadi itu udah jelas banget gitu, kayak semuanya tuh apa yang bapaknya punya, anak sulung tuh punya gitu. Nah cuman si anak sulung ini tuh nggak ngelihat gitu, dia ngelihatnya apa yang anak bungsu dapat gitu kan. Jadi akhirnya muncullah iri gitu, muncullah ketidaksenengan. Nah ini yang kita kayaknya perlu hati-hati juga sih, self reminder ya buat kita, jangan sampai kita ternyata jadi anak sulung juga nih yang nggak sadar akan kenikmatan hidup kita selama ini bersama dengan Bapa yang udah menyediakan kita rumah, menyediakan kita berkat ini gitu ya. Jangan sampai kita cuma ngelihat apa yang didapat oleh anak bungsu gitu ya, karena sebenarnya ya Bapak pun juga sayang sama anak sulung gitu. Jadi kita anaknya seperti apa ya? Nah yo Rasanya kita pernah jadi 3 macam anak ini kali ya. Yang pasti kita pernah kecil, terus kita pernah jadi anak bungsu juga, yang egois, yang nggak tahu diri, pengennya enak sendiri juga. Tapi kita juga pernah jadi anak sulung yang nggak sadar berkat-berkat Tuhan. Bener juga sih Lause. Iya betul. Jadi ya sebenarnya Lose-Lose yang kita perlu ingat tuh, Tuhan tuh ingin setiap kita tuh anak-anaknya tuh datang gitu ya padanya. Mau itu masih anak-anak yang masih kecil secara usia gitu ya, atau anak bungsu yang egois itu gitu, atau anak sulung gitu yang udah sama ini sebenarnya ada bersama dengan Allah Bapa. Nah Tuhan tuh ingin kita semua tuh bisa datang kepadanya gitu, dan itulah yang aku rasa yang Tuhan rindukan gitu ya, karena ya Tuhan begitu sayang kepada kita, Tuhan sayang sama setiap umatnya, dan itulah kenapa dia selalu menginginkan menyatakan kasihnya supaya kita dapat selalu datang dengan sungguh kepadanya gitu ya. Mau kita sedang jadi anak yang kecil kah, atau kita sedang tersesat seperti anak bungsu, atau kita lagi sedang dalam tinggi hatinya seperti anak sulung. Nah dalam 3 posisi ini pun sebenarnya Tuhan ingin kita datang sungguh kepada Tuhan. Lause, kalau gitu penerapan untuk minggu ini apa ya? Oh iya. Jadi ini dari yang 3 anak yang tadi kita bahas gitu ya. Yang pasti ya pertama kita nggak bisa nganggap enteng anak-anak kecil gitu ya, kayak tadi di dalam Markus itu kan bagaimana Tuhan tuh menerima gitu anak-anak. Nah that's why kita pun sebagai Lose-Lose gitu ya, sebagai guru, sebagai orang tua, kita tuh harusnya juga terus support membawa anak-anak kita untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Nah kalau untuk kita sendiri, menurut aku yang bagian anak bungsu dan anak sulung itu juga untuk reminder setiap kita gitu ya. Jadi kita tuh harusnya bisa tetap untuk setia baca firman Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang akan menolong kita untuk tetap berelasi dekat dengan Tuhan. Kan intinya tuh Tuhan ingin kita tuh datang kepada Dia. Dan kita itu kan juga sebagai anak-anak Allah ya. Jadi walaupun umur kita mungkin udah 40 gitu ya, udah 50, udah 60. 20-an Lause. Oh ya. Ngelebihin ya. Terlalu tua ya kalau 40. Nah mau berapapun usia kita yang mungkin udah bukan kecil lagi, ya tapi dalam usia inilah kita tuh sebenarnya tetap anak-anak Allah, yang dimana Allah tuh rindu kita tuh datang kepada Dia dengan sungguh. Wah, oke deh Lause. Terima kasih loh atas penerapannya. Sama. Thank you Lose-Lose dan parents sudah join di podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.